Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita, NPM 1821701001 dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis citra dan interpretasi citra dan juga pengolahan data dalam sistem informasi geografis atau SIG. Nah, yang pertama yaitu ada citra foto. Citra foto merupakan gambaran yang terekam oleh kamera atau oleh sensor lainnya. Itu menurut Horby Susanto 1994. Dan juga menurut Simonet, citra adalah gambaran objek yang dibuahkan oleh pantulan atau pembiasan sinar yang difokuskan dari sebuah lensa atau cermin. Selanjutnya ada jenis-jenis citra. Yang pertama yaitu citra foto. Citra foto merupakan gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan atau perekaman menggunakan kamera. Dan yang kedua ada citra non-foto. Nah, citra non-foto ini merupakan citra yang dibuat menggunakan sensor elektronik, spektrum elektromagnetik yang diterima oleh sensor kemudian direkam pada pita magnetik. Selanjutnya yaitu yang termasuk citra foto. Nah, citra foto ini ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Yang pertama yaitu ada citra jenis pankromatik. Nah, citra jenis pankromatik ini merupakan citra foto dari udara yang menggunakan spektrum tampak mata. Nah, foto udara ini disebut dengan foto udara konvensional. Nah, yang kedua ada citra foto inframerah. Citra foto inframerah ini merupakan citra foto yang menggunakan spektrum inframerah. Nah, yang ketiga ada citra foto ultraviolet. Citra foto ini menggunakan citra foto ultraviolet. Nah, yang keempat itu ada citra foto ortokromatik. Citra ortokromatik ini merupakan citra foto udara yang menggunakan spektrum biru hingga umum. Contoh warna itu seperti hijau, merah, dan juga lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu warna. Nah, yang pertama ada citra foto hitam putih. Yang kedua ada citra foto berwarna. Nah, citra foto hitam putih ini citra foto yang gambarannya itu hitam dan putih. Nah, kalau citra foto berwarna itu warna foto sesuai dengan spektrum yang digunakan sehingga dapat berwarna seperti biru, ungu, merah, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada citra foto berdasarkan sumbu kamera. Ini merupakan alat pemotretan atau sensor ini dapat diletakkan pada pesawat terbang, balon udara, atau satelit. Nah, selanjutnya itu ada citra foto berdasarkan jumlah kamera. Pada penginderaan jauh, pemotretan suatu objek sering dilakukan dengan menggunakan beberapa kamera secara bersamaan. Ada juga pemotretan yang dilakukan dengan satu kamera, tetapi lensanya lebih dari satu. Nah, selanjutnya citra foto berdasarkan jumlah kamera. Pada penginderaan jauh, pemotretan suatu objek sering dilakukan dengan menggunakan beberapa kamera secara bersamaan. Ada juga pemotretan dilakukan dengan satu kamera tetapi lensanya lebih dari satu. Nah, yang kedua yaitu citra non-foto. Citra non-foto ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama citra inframerah. Citra inframerah termal, yaitu citra non-foto yang dibuat menggunakan spektrum inframerah termal. Nah, yang kedua ada citra microwave dan citra radar.
ini merupakan citra non-foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum microwave atau radar. Citra microwave ini menggunakan sumber energi buatan. Nah, yang ketiga yaitu ada citra satelit. Citra satelit ini adalah citra non-foto yang dibuat oleh sensor dari satelit yang mengorbit atau mengitari bumi. Nah, selanjutnya itu ada interpretasi citra. Interpretasi citra ini merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek. Nah, langkah-langkahnya itu yaitu yang pertama deteksi. Deteksi ini merupakan pengenalan objek. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi ini pencirian objek. Nah, yang ketiga analisis atau pengumpulan keterangan. Nah, unsur-unsur dalam interpretasi citra. Yang pertama yaitu ada rona atau warna. Rona atau warna ini merupakan karakteristik spektral yang tampak pada citra dengan tingkat cerah dan gelapnya suatu objek. Yang kedua ada ukuran. Ukuran ini meliputi dimensi panjang, luas, tinggi, kemiringan, dan volume dari suatu objek. Yang ketiga itu ada bentuk. Bentuk ini merupakan unsur yang ditunjukkan dengan satu objek. Bentuk merupakan kunci pengenalan objek yang penting. Nah, yang keempat itu ada tekstur. Tekstur ini merupakan kehalusan atau kekasaran suatu objek. Yang kelima ada pola. Merupakan suatu keteraturan objek di lapangan seperti teratur dan tidak teraturnya. Nah, yang keenam ada tinggi. Tinggi ini merupakan suatu nilai tinggi rendahnya suatu objek. Yang ketujuh ada bayangan. Bayangan ini digunakan untuk mengukur ketinggian. Dan yang kedelapan ada situs. Situs ini berkaitan dengan objek lain. Dan yang kesembilan ada asosiasi. Asosiasi ini suatu objek memiliki keterkaitan dengan objek yang lainnya. Nah, selanjutnya itu teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Menurut Repper tahun 1994, sistem informasi geografis merupakan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Nah, yang pertama yaitu komponen sistem informasi geografis. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras ini terbagi dalam 3. Yang pertama alat masukan atau input. Yang kedua alat pemrosesan dan ketiga alat keluaran. Nah, yang selanjutnya itu perangkat lunak dan ketiga inteligensi manusia. Yang kedua tahapan kerja sistem informasi geografis. Yang pertama tahapan pemasukan data. Nah, tahapan pemasukan data ini didapat dari geospasial, yaitu tentang lokasi geografis atau karakteristik objek tersebut. Nah, yang kedua ada tahapan pengolahan data. Tahapan pengolahan data ini meliputi pengarsipan, dan pemodelan. Tujuannya itu yaitu untuk menyiapkan data yang dapat diolah ke tahap berikutnya. Yang ketiga ada tahap manipulasi dan analisis data. Nah, tahap ini terjadi proses pembentukan peta baru yang telah diolah baik secara manual maupun komputerisasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.